Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku semua, adekku? Sebelum kita belajar, mari kita membaca doa untuk mengawali belajar kita hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman waj'alni minas sholihin. Yang artinya, ya Allah, tambahkanlah aku ilmu dan berikanlah aku rezeki akan kepahaman, dan jadikanlah aku termasuk golongan orang-orang yang soleh. Amin. Selamat pagi anak-anakku semua, adik-adik semua, dan para orang tua. Hari ini kita akan belajar buku tema 2 sub tema 1 pembelajaran 4 untuk kelas 3 SD. Ayo berdiskusi. Dayu, Edo, Siti, dan Benny sedang mendiskusikan sebuah dongeng. Dongengnya menceritakan tentang bunga melati. Bunga melati ukurannya kecil dan berwarna putih. Baunya harum dan menyegarkan. Bunga melati digunakan dalam tradisi suku-suku di Indonesia. Berbagai suku menggunakan bunga melati dalam pernikahan dan tarian. Setelah berdiskusi, mereka akan memerankan tokoh-tokoh yang ada pada dongeng. Bacalah dongeng berikut ini. Diskusikan karakter yang ada dalam dongeng tersebut. Bunga melati yang baik hati. Di taman bunga kerajaan tumbuh berbagai macam tanaman bunga, dan bunganya sangat indah. Para putri senang sekali memandang dan mencium bunga melati. Hal ini menimbulkan kecemburuan dari bunga-bunga yang lain. Putri 1, wah, indah sekali bunga-bunga di taman istana ini. Putri yang kedua, hei, lihat bunga melati itu, warnanya putih bersih dan harumnya semerbak memenuhi taman ini. Putri 1, aroma melati memang harum, aku sangat menyukainya. Bunga sedap malam, aku tak habis pikir mengapa para putri suka sekali dengan dirimu. Bunga anggrek, ya, padahal dirimu berbunga kecil, berdaun besar dan berbatang keras. Bunga mawar biru, walaupun engkau harum, namun mudah layu jika dijadikan pajangan di vas bunga, karena pasti akan terlihat jelek sekali jika sudah layu dipajang di sana. Bunga melati hanya diam dan tetap tersenyum. Senyumnya yang manis membuat keharuman dirinya semakin memerbak. Udara di taman bunga kerajaan bertambah wangi, dan bertambah banyak kumbang yang datang. Kedatangan para kumbang yang bertambah banyak membuat semua bunga di taman bunga kerajaan menjadi senang. Mereka pun sibuk menyapa para kumbang dan mempersilahkan menghisap sari madu yang ada pada setiap bunganya. Para bunga tentu tak akan bisa berbunga lagi jika tak ada kumbang yang datang dan menghisap sari madu mereka. Bunga sedap malam dan bunga yang lainnya ini telah mengerti kenapa bunga melati sangat wangi sekali. Bunga-bunga yang lain meminta maaf kepada bunga melati atas perasaan cemburu mereka. Kini mereka mengakui bahwa keberadaan bunga melati itu justru harus disyukuri. Bunga sedap malam, ternyata aroma harummu mengundang para kumbang datang. Tanpa dirimu, taman ini akan sepi dari kumbang-kumbang. Maafkan aku melati. Bunga anggrek, aku juga minta maaf melati. Selama ini aku iri padamu. Ternyata keberadaanmu sangat bermanfaat untuk kami. Bunga mawar biru, selama ini aku juga berburuk sangka padamu melati. Aku meminta maaf ya. Bunga melati pun menjawab, aku sudah memaafkan kalian teman-teman. Sekarang kita bisa berteman tanpa ada prasangka buruk. Ayo menulis. Tulislah 4 tokoh yang ada pada dongeng beserta dengan karakternya.
tokoh yang di dongeng tersebut disuruh tuliskan 4, silakan kalian bisa tuliskan 4. Mulai dari bunga melati, ya. Bunga melati karakternya baik hati, sabar, pemaaf. Bunga sedap malam, iri hati, mau minta maaf. Bunga anggrek kerap meremehkan, mau minta maaf. Bunga mawar biru berburuk sangka, mau minta maaf. Karakternya 4 ya. Kita buat bunga melati ya. Ini dihapus. Oke. Ayo bermain peran. Sekarang saatnya memerankan tokoh-tokoh yang ada pada dongeng bunga melati yang baik hati. Lakukanlah bersama kelompokmu. Ayo bercerita. Salah satu manfaat tumbuhan adalah untuk keindahan. Di rumah Dayu banyak bunga yang ditanam di dalam pot. Dayu senang merawat bunga-bunga dalam pot. Suatu hari Dayu merasa bingung. Ia telah memecahkan pot bunga kesayangan ibu. Ia ingin minta maaf kepada ibu, tetapi takut dimarahi. Bagaimana seharusnya Dayu bersikap? Pernahkah kamu melihat kesalahan? Apa yang kamu lakukan saat setelah melakukan kesalahan? Benar, ketika kita melakukan kesalahan sebaiknya meminta maaf. Dengan meminta maaf kita akan merasa lega. Hubungan dengan orang lain akan tetap baik. Untuk meminta maaf perlu dilakukan keberanian. Anak-anak pemberani akan minta maaf jika telah melakukan kesalahan. Ceritakanlah pengalamanmu meminta maaf kepada teman. Nah, ini salah satu sudah saya buatkan contoh cerita meminta maaf kepada teman. Saat itu aku minjam buku cerita dari temanku. Saking senangnya dengan buku cerita itu aku sampai membawa kemana-mana, termasuk saat makan. Hingga suatu ketika aku tak sengaja menumpahkan gelas berisi air susu di atas buku tersebut. Hampir separuh buku cerita milik temanku basah. Aku pun segera menjemur agar lekas kering. Saat mengembalikan buku cerita itu, aku langsung minta maaf karena tak sengaja membuat buku ceritanya basah. Ternyata temanku bilang tidak apa-apa dan mau memaafkan kesalahanku. Ayo mencoba. Manfaat tumbuhan selain memberikan oksigen juga untuk tempat berteduh. Di bawah pohon yang rindang kita akan merasa segar dan sejuk. Kita dapat terlindung dari sengatan sinar matahari. Dayu dan teman-teman di kelas 3 melakukan kegiatan olahraga. Lapangan di sekolah Dayu cukup teduh karena ada beberapa pohon rindang di sekitarnya. Mereka melakukan gerakan seperti gambar berikut ini. Yuk kita ikutin gerakannya. 1. Berdiri, badan berdiri tegak. 2. Rentangkan tangan ke samping. 3. Putar tangan ke depan 3 kali, ke belakang 3 kali. 4. Berdiri, badan berdiri tegak. 5. Rentangkan kedua tangan ke atas. Selanjutnya liukan badan ke samping kanan dan kiri. 7. Liukan badan ke kanan atas dan liukan badan ke kiri atas. 8 dan 9. Liukan badan ke atas, melentingkan badan. Cukup. Sekian anak-anakku, semoga dapat dimengerti dan bisa membantu kepada orang tua untuk lebih mudah menjelaskan kepada putra dan putrinya. Tetap semangat belajarnya dan selalu kerjakan tugas-tugas dari sekolah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat belajarnya dan tonton video-video selanjutnya.